JETS adalah petarung sejati di lapangan. Inilah alasan mengapa Jay adalah bek tersulit bagi Fabregas. JETS bek timnas Indonesia yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di Italia karena mampu menarik minat beberapa klub Serie A untuk memboyongnya pada bursa transfer mendatang kembali tampil pada lanjutan Giornata 28 Liga Italia 2024-2025. Pada pertandingan kali ini, Venezia bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke markas Como di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Sabtu 8 Maret 2025 petang, waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia bagian Barat. JETS kembali dipercaya menjadi kapten oleh Eusebio Di Francesco saat Venezia melawan Como 1907. Di lini belakang Venezia, JETS bekerja sama dengan Vali Chande dan Joel Singtiende untuk membantu Lonut Radu mengamankan gawangnya. Sepanjang pertandingan, Venezia sebenarnya cukup mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Bahkan Ila Gunari berhasil menahan imbang tanpa gol Como hingga babak pertama berakhir. Ityas langsung memperlihatkan ketangguhannya dengan menghalau upaya dari Gabriel Srevazza yang mencoba untuk melakukan tendangan voli di menit keempat. Di menit ke-22, Como hampir menciptakan gol melalui Ivan Smolcic yang menanduk umpan Lukas Ndajunha dalam situasi sepak pojok, namun kiper Venezia, Lonut Radu, mampu menepisnya hingga bola dimentahkan tiang gawang. Gli Arancio-Nero Verdi berbalik mendominasi setelah itu dengan kiper Como, Jen Boots, dipaksa melakukan penyelamatan atas upaya Alessio Zerbin pada menit ke-30. Alfred Duncan kemudian memberikan masalah berkali-kali kepada lini pertahanan Ihlariani, namun Boots masih mampu menghalau segala upayanya. Skor 0-0 mengakhiri babak pertama dan pelatih Como, Cesc Fabregas, mencoba mengubah keadaan dengan melakukan dua pergantian pemain, yaitu Jonathan Counts dan Alberto Docena. Fabregas terus berupaya menambah daya gedor pada babak kedua untuk menjebol pertahanan dari JETS. Kedisiplinan Jay dalam menjaga para striker Como pun membuat Fabregas was-was tak dapat mencuri poin di kandang mereka sendiri. Jonathan Counts menjadi antagonis bagi tim asuhan Eusebio Di Francesco setelah berhasil menjebol gawang Lonut Radu pada menit ke-49. JETS mengawalnya, namun ex-pemain Fiorentina itu mampu melepaskan tembakan lebih dulu yang tak mampu dihalau sang kapten timnas Indonesia tepat waktu. Skor menjadi 1-0 untuk tuan rumah. Venezia tak menyerah dan berusaha untuk mencuri gol hingga menit-menit terakhir. Mereka mendapatkan peluang emas setelah Smolcic melanggar Andrea Carboni di kotak terlarang. Beruntung bagi Venezia, wasit menunjuk titik putih. Mereka mendapatkan hadiah penalti pada menit akhir jelang bubaran. Christian Gitskar sukses mengkonversi penalti tersebut menjadi gol dan menyelamatkan Venezia dari kekalahan. Laga berakhir dengan skor 1-1 dan kedua tim harus berbagi poin. JETS pun cukup mendapat sorotan dalam pertandingan tersebut. Ia tampil cukup apik sebagai bek tengah sekaligus memimpin di lini belakang Venezia. Sepanjang pertandingan, Bang Jay tampil cukup oke dengan mencatatkan 4 kali sapuan, 1 kali mengeblok, bola, 2 intercept, dan 3 tackle. Ia juga mencatatkan akurasi umpan mencapai 93% dan memenangkan 4 dari 6 duel dengan pemain lawan. Penampilan solidnya di lini belakang Venezia membuat Ityas menerima rating cukup tinggi dari dua situs statistik kenamaan, SofaScore dan FotMob. SofaScore memberikan Ponten 7,5, sementara FotMob 7,4.
Angka itu menjadi paling tertinggi di antara 3 pack tengah yang dipasang oleh Eusebio Di Francesco. Tak hanya mendapat rating tertinggi, ETS juga berhasil membuat duo wonderkid andalan Cesc Fabregas, yaitu Nico Pas dan Assane Diao, jadi melempem. Keduanya tidak mampu membahayakan gawang Venezia, meski sempat menciptakan sejumlah peluang, bahkan Diao dan Pas sama-sama ditarik keluar, serta tidak bermain penuh. Padahal duet Diao dan Pas menjadi andalan Fabregas sepanjang 2025 ini. Di lini depan Como, Diao bahkan tampil kurang memuaskan dengan hanya mendapat rating 6,5, sedangkan Nico Pas mendapatkan rating 7,3 di SofaScore. Seperti yang kita tahu, Nico Pas merupakan pemain jebolan Real Madrid yang digadang-gadang menjadi pemain yang mampu bersinar bersama klub asal Spanyol tersebut. Nico Pas pindah ke Como dengan biaya 6 juta euro. Real Madrid menyertakan klausul berupa komisi 50% untuk penjualan Nico Pas di masa datang. Selain itu, tim raksasa asal Spanyol juga menyamatkan klausul pembelian kembali Nico Pas. ETS memang menjadi pemain yang konsisten dalam permainannya walaupun kedisiplinannya menjaga pertahanan belum diimbangi dengan gacornya para striker Venezia. Bomber-bomber top Serie A pun sudah beberapa kali mampu dibuat frustasi oleh Jay. Bahkan pada pertandingan lalu, top skor Serie A pun mampu dibuat tak berdaya di hadapan seorang ETS. Sama halnya dengan laga kali ini, ia mampu menjadi pertarungan sejati di dalam lapangan dan menunjukkan kualitasnya sehingga mampu membuat namanya semakin dilirik. Pelatih Como, Cesc Fabregas, mengaku tidak puas dengan hasil imbang yang didapatkan anak asuhnya. Saya tidak puas dengan hasil imbang, saya ucapkan selamat kepada Venezia yang tidak pernah menyerah. Ucap Fabregas seperti dikutip dari Tutto Mercatoweb. Sulit untuk mencetak gol melawan Venezia. Kiper dan bek mereka tampil luar biasa dengan penyelamatan gemilang terhadap peluang gol Daniga. Lanjutnya, meski mampu menahan gemburan Como, sayangnya Jay belum mampu membawa Venezia keluar dari zona degradasi. Dengan tambahan sebiji poin, Ilagunari tidak bergerak dari peringkat ke-19 di klasemen Liga Italia musim ini. Venezia baru mengumpulkan 19 poin dari 28 pertandingan dan terpaut 5 poin dari Parma yang berada di posisi ke-17 alias slot terakhir bertahan di Serie A. ETS akan kembali fokus untuk timnas Indonesia pada lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan meningkatkan kemampuannya yang sekarang, diharapkan ia mampu tampil apik menjaga lini pertahanan Indonesia nantinya ketika berhadapan dengan Australia dan Bahrain, dan mampu membantu Indonesia meraih poin penuh agar bisa mewujudkan asa bermain di Piala Dunia 2026.